1, 2, 3, 4, bang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih melanjutkan tentang syarat sahnya sholat itu ada 8 sampai kepada satrul aurah. Satrul artinya menutup, aurah artinya aurat. Aurat kembali secara bahasa artinya al-nuqsan, kekurangan. Jadi yang namanya kekurangan perlu ditutupin. Di sini ada perbedaan antara aurat laki-laki dengan perempuan tentunya. Kalau laki-laki sholat pakai sarung, yang penting pusatnya ketutup sama dengkulnya ketutup, itu sudah sah. Tapi nggak tahu malu, masa mau sholat cuma pakai sarung, kemudian pusatnya ketutupin, berarti dia pakai sarung di sini dulu hati, kemudian sampai betis. Kalau secara hukum sah apa enggak? Sah. Tapi qalilul adab, kurang beradab. Ketemu bos aja pakai jas, pakai dasi, pakai baju kemeja dimasukin, pakai gesper, sisiran lagi. Pantas sholat, masa begitu doang nggak pantas? Seharusnya kita punya prinsip. Ketika kita bertemu sama bos kita di dunia, rapi, apalagi kepada sang pencipta kita, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Harusnya lebih rapi lagi. Bahkan kalau bisa bersiwak, pakai minyak wangi. Itu menunjukkan bahwasanya keseriusan kita dalam beribadah. Kalau perempuan itu auratnya yang boleh terbuka ketika sholat hanya 2. Ayo siapa yang tahu? Muka dengan telapak tangan. Oleh sebab itu ketika perempuan menggunakan mukena, itu jangan sampai lewat segini nih. Dia harus di sini nih mukenanya nih. Jadi di dagunya ini di sini. Karena ini muka, kalau ini buat muka lagi udah namanya. Bisa dipahami? Bisa. Nih, lihat di sini nih. Jadi kalau lihat ibu kalian, mama kalian, kalau mereka menggunakan mukenahnya di sini, itu enggak sah. Karena kenapa? Ini kelihatan. Nah, ini muka nih, muka sampai sini nih, tutupin. Kalau laki-laki kalau pakai mukena kan tuh juga jenggot keluar apa tuh gitu tuh. Dari segini nih. Bilangin. Biasanya kalau perempuan itu kalau mukenanya baru kencang. Tapi kalau mukenanya lama kendor biasanya, melorot. Pakai peniti sama dia. Lagian kalau punya mukena belinya setahun sekali. Iya. Yang jadi masalah sih kalau bagus masih bagus. Yang selanjutnya, yang keempat, wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Sekarang sudah lebih mudah karena ada aplikasi. Kompas juga udah ada 290 derajat. Itu kalau kita pakai kompas 290 derajat berarti itu tanda apa? Tanda kiblat. Sekarang handphone kamu kalau taruh sini, buka aplikasi kiblat, pasti dia akan goyang nyari kemana yang arah mana, arah kiblatnya. Dan bisa kita lihat sebenarnya setahun itu 2 kali. Jadi setahun 2 kali matahari tepat di mana? Di atas Ka'bah. Setahun 2 kali. Jadi orang dulu misalnya mau membangun masjid, kemudian arahnya yang tepat yang mana, itu punya patokan. Setahun 2 kali itu waktunya tepat. Ada sebuah kisah ini berkaitan dengan Syekhuna Khalil Bangkalan. Pernah dengar ya? Syekhuna Khalil Bangkalan itu orang Bangkalan, orang Madura. Beliau itu punya menantu berarti tau kan menantu kan? Menantunya itu lagi bangun masjid, berdebat sama Syekhuna Khalil Bangkalan.
nanti juga orang alim, orang pintar ke arah sana gitu. Ngerti gak? Ke arah sana. Kata begini nih, ke sana gitu, ke sini. Kata Syekhul Bukhari, kata Syekhul Amalil Bangkalan, bukan ke sana, tapi ke sana. Ngerti? Nah justru mantunya ini bilang, ah kagak, mana mungkin orang perhitungan saya udah matang ke sana. Akhirnya sama Syekhul Amalil Bangkalan, karena zaman dulu itu masjid, rumah itu kan bukan pakai tembok, pakai bilik, pakai model bambu gitu, dianyam gitu kan, dicolok gitu loh, dibolongin, nanti dibolongin gitu kan bisa tembus ke belakang masjidnya gitu. Contohnya misalnya bilik-bilik nih, kan dibuka gitu kan bisa tuh, bilik-bilik itu kan bisa dibuka tuh, sehingga bisa diintip gitu loh. Pas diintip ternyata betul. Kalau ke arah sana bukan Ka'bah, jadi langsung kelihatan Ka'bahnya. Ka'bahnya betul kata Syekhul Bangkalan ke sana. Karena wali. Beda dengan kita, sotoy. Sotoy ke Said. Iya. Kalau Syekhul Bangkalan luar biasa, waliullah. Sotoy enggak? Akhirnya menantunya ya minta maaf. Karena udah salah dan berdebat lagi masalahnya. Udah salah, berdebat. Coba kalau misalnya salah, ya udah. Syekhul Bangkalan juga bakal nunjukin itu, karena dia udah percaya. Karena nggak percaya maka tunjukin. Nih, tuh, lihatin. Kalau banyak nggak ada kan, no kawin di sana no. Ini belum ternampak gitu. Nah kawinnya ke sana. Tuh, menghadap kiblat. Tapi ketika kita niat, apakah disebut istiqbal kiblat? Contoh gini, usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal. Kiblat itu perlu apa enggak? Perlu. Enggak perlu. Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena dia itu di luar sholat. Karena niat itu cuma 3, itu yang wajib. Usolli fardhu maghribi. Misalnya isya. Cuma 3 nih, cuma 3 kalimat. Usolli fardhu, sholat maghrib, zuhur, asar. Kalau udah begitu, sah nggak sholat? Sah. Kenapa harus mustaqbil kiblat? Iya biar mantap menghadap kiblat. Kenapa pakai salah rakaat? Biar mantap 3 rakaat. Padahal tatkala kita usolli fardhu maghribi, sholat maghrib berapa rakaat? 3. Gak usah disebutin, udah masih 3 kan? Nggak mungkin maghrib berapa? 4. Nggak mungkin 2, apalagi 1,5. Jadi usolli fardhu maghribi. Nah, kecuali ketika kita berjamaah. Ketika kita berjamaah wajib makmuman atau iktidaan. Tujuannya apa? Bahwasanya kita niat berjamaah. Kalau seandainya makmum sholat usolli fardhu isya'i adaan lillahi ta'ala, enggak memakai kata makmuman, maka enggak dapat pahala sholat berjamaahnya. Ayo, bisa kita sholat isya nanti nih. Pakai makmuman enggak? Nah, pakai. Kalau imam tidak wajib. Enak kan? Kalau imam tidak wajib imaman. Karena yang wajib siapa? Makmum. Kalau imam usolli fardhu maghribi ada anda ta'ala Allahu akbar. Tapi kalau imam sunnah. Bisa dipahami. Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat imam wajib, adaan imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau sholat wajib yang lain itu enggak diwajibkan, tapi sunnah. Tapi kalau makmum wajib menggunakan kata makmuman. Niatnya juga di dalam hati tatkala takbiratul ihram. Usolli fardhu maghribi adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar dalam usolli. Nah, mustaqbil kiblat enggak perlu disebutkan karena kita udah sholat niatnya kemana tadi? Menghadap kiblat, enggak mungkin kita nyerongin kiblat.
Wa yustasna masailun. Nah, di sini disebutkan dikecualikan dengan beberapa masalah. La yustaratu fiha istiqbalul qiblat, tidak disyaratkan menghadap kiblat. Contohnya naflu safaril mubah ila mahalil la yusma'u minhu nida'ul jum'ah. Ini ijtama'at fihi syurutul qasril atiyah bainul qaul. Di sini contohnya perjalanan yang boleh. Kenapa perjalanan yang mubah? Karena ada perjalanan yang haram. Contohnya apa? Orang narkoba perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, maka perjalanannya itu perjalanan haram namanya. Ada orang mau mencuri nih dari sini ke Bogor atau ke Bandung, atau dia punya pacar di Jogja, perjalanan dia pengen berzina dengan pacarnya, maka itu haram perjalanannya. Lagi dia pengen jalan sama pacarnya, haram nggak? Haram. Aduh, sadar. Jadi perjalanan itu haram namanya. Nikah lah. Nikah dong, Nikah banyak juga nikah. nanti lah. Doakan. Ya, karena kenapa? Karena tujuannya haram. Contoh misalnya mau ngelamar, bagus itu. Mau nikah, apalagi? Yang misalnya kita rombongan gaprit nih ke Jogja misalnya, nikahan, namanya di sini sebut safarul mubah, perjalanan yang boleh, yang diperbolehkan. Ketika dalam perjalanan diperbolehkan, kita sholat sunnah di dalam kendaraan tidak jadi masalah, nggak menghadap kiblat. Tapi kalau sholat wajib, berarti dulu sholatnya di masjid. Karena kenapa? Masih ada kemungkinan dia bisa sholat, kecuali di pesawat. Agak mungkin pilot yang berhenti, silakan kan. Saya mau sholat di mana? Itu mungkin. Otomatis dia sholatnya di pesawat. Pesawat dari mana? Kalau kita pergi ke Korea, memang ke sono arahnya. Coba ke Korea, ini ke sono. Kan kalau misalnya Arab Saudi ke sana jalan tuh. Korea kan sama Jepang ke sono. Beda. Kalau Eropa agak ke sono tapi dia nanti bawa ke sono. Lewat Damaskus, Suriah. Jadi memang beda. Apalagi ke Afrika, sononya lagi lebih dikit tuh. Ini memang beda-beda. Jadi kita sholat dulu dah tuh. Makanya kalau kalian naik mobil nyebrangnya dari Merak ke Bakauheni, itu harus hati-hati. Karena dia kiblatnya ada dua di kapal feri itu. Misal di Merak, misal kiblatnya ke sana, ngerti maksudnya? Nanti pas sudah nyampe Bakauheni, kiblatnya akan berubah. Makanya di kiblatnya ada dua, bukan berarti kiblat lain kayak Masjid Nabawi, bukan. Karena posisi kapalnya ngetemnya berubah. Biasanya memang ada petunjuk buat Merak ke sana, kiblatnya Bakauheni ke sana. Dan di setiap kapal feri itu pasti ada. Karena kan treknya juga, dia kan pasti setiap kapal, setiap kendaraan pasti punya trek. Tapi kan trek tujuan, masuk trek jalan gitu kan, punya dia. Jadi kalau hilang juga ketahuan. Kapal juga sama, pesawat terbang juga sama. Sebenarnya ada apa? Lalu lintasnya sebenarnya. Jangan dikira nggak ada. Tapi kan kita, wah enak banget tuh kapal, lewat-lewatnya tabrakan iya. Maksudnya tahu jeda kayak kereta aja kan gitu sama kan? Berhenti dulu, ada yang mau lewat, yang harganya mahalan kan biasanya gitu. Yang mahalan kagak boleh diberhentiin. Yang kelas ekonomi, ya udah berhenti dulu dia. Bisnis berhenti dulu. Ekspres, eksekutif, wah dia mah udah nyelonong aja udah. Karena bayarannya lebih mahal. Ada pesawat juga sama begitu modelnya. Presiden mau lewat, nanti dulu agak bukannya berhenti ya, agak pelanan gitu. Takutnya terjadi. Iya. Karena sebenarnya banyak pesawatnya terbang, banyak banget. Maunya pengaturan. Nah kemudian bagaimana? Seandainya kita lagi sholat ngadep kiblat, tahu-tahunya mobilnya jalan, tahu-tahunya udah nggak ngadep kiblat lagi.
Kalau sholat sunnah nggak jadi masalah. Yang penting awalnya ngadep kiblat, sholat nih, Allahu Akbar. Katanya jalan ke mobil, lah kiblat tuh ke sono, nggak jadi masalah. Karena sholat sunnah. Kalau yang paling enak kan menjalannya pakai mobil pribadi. Waktu sholat berhenti, makan, sholat zuhur, jamak sama asar, enak kan? Enak. Habis itu lanjutin lagi perjalanan. Maghrib, jamak lagi, jamak takdim. Di isya dimajuin. Udah tidur dia tuh. Apa? Di menghadap kiblat itu diperbolehkan tidak ke arah kiblat, ke arah Ka'bah dengan syarat tadi. Kemudian sholat syiddatil khauf, sholat karena takut, sangat takut, misalnya itu dimakan macan. Ini kemarin tuh udah dijelasin ya. Ya pokoknya sholat aja lah. Memang sholat itu wajib nggak boleh tinggalin. Takut, ngeri, pokoknya sholat aja. Masalah terima kagak belakangan. Paham? Ya sholat aja. Dan selanjutnya yang kelima, duhul waktu, masuk waktu sholat. Ini syarat isya nih. Isya sekarang kan jam berapa? Setengah 7 lewat, setengah 8 lewat. Kamu azan jam 7. Pengen buru-buru nonton bola Indonesia, udah agak main. Ya. Misalnya buru-buru gitu, dimajuin sholat ya bisa apa enggak? Kagak bisa. Karena belum masuk waktu sholat. Saya merajin Ustaz, belum waktunya saya udah sholat. Jadi rajin kerajinan luar biasa. Saya orang belum waktu itu bagus banget. Ini namanya sesat ya. Karena syarat sah sholat itu harus masuk waktu sholat. Sekarang di zaman itu udah gampang, udah modern, enak banget. Bahkan perputaran waktu sholat 1 tahun itu udah berubah. Karena kenapa? Waktu sholat itu kan mengikuti matahari. Bisa dipahami nih, ikut matahari dia. Contoh misalnya nanti kita bahas zuhur. Kan misalnya kan ini matahari, ini lampu. Ini kita taruhlah sesuatu lah nih, misalnya gelas. Kalau misalnya matahari di tengah-tengah sini dan tidak ada bayangan, itu belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau zawalus syamsi, matahari sudah bergeser sedikit, berarti kan matahari misalnya dari timur nih, timur kan sini ya, sini tengah, kemudian ke sana, maka otomatis bayangan ke sini nih, dikit aja, itu sudah masuk waktu zuhur. Bisa dipahami? Berarti memang perkembangan zaman luar biasa, ditandai gitu. Kalau sekarang jam sekian, makanya sekarang sholat zuhur itu jam 12 lewat. Dulu kan malah kan jam setengah 12 tuh. Kalau sholat Jumat udah kerabakan aja. Karena jam 11 lewat 37, 38. Sekarang udah normal nih, jam 12 lewat 4 kalau nggak salah tuh. Asar sekarang udah mulai setengah 3, hampir setengah 3. Dulu subuh jam 4, kalian pasti bangunnya berat banget. Sekarang udah hampir setengah 5. Karena memang perputaran waktu terus. Dan itu harus ada ilmunya. Pak Ustadz, bagaimana saya misalnya di hutan? Nah, di sini sebut ini. Zawatul awqati biyaqin aw zanna nasya'an ijtihadin. Nah, di misalnya contoh kita di suatu kampung kagak ada jam, kemudian tidak ada kalender, kemudian nggak ada apa lagi, handphone, bener-bener wah nggak tahu dah pokoknya dah. Nah, kamu harus yakin aja tadi pakai ilmu tadi itu, pakai ilmu matahari tadi, taruh gitu kan. Oh, ada zuhur nih. Misal maghrib, wah kira-kira apa namanya tuh ghurubus syamsi, matahari terbenam, kemudian ada mega merah. Wah, ini udah masuk waktu maghrib. Mega merahnya tambah terang dan hilang, masuk waktu isya. Harus kita pelajari kayak gitu. Nah, tapi kita nggak ngerti juga, udah kita beristihad. Tahu nggak beristihad? Sungguh-sungguh. Insyaallah ya Allah, pokoknya udah masuk waktu nih. Boleh apa enggak? Boleh, nggak jadi masalah.
Karena kita sudah bersungguh-sungguh kayak mencari kiblat aja nih. Sono matahari sono, oh berarti kiblat sono. Tampaknya bukan dari sono terbitnya, dari sono terbit aja nih. Salah, nggak jadi masalah. Karena sudah bersungguh-sungguh ijtihad. Karena kalau orang sudah berijtihad salah, pahalanya 1. Beristihad benar, pahalanya berapa? 2. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui tentang yang wajib-wajibnya dari sholat. Ilmu musolli bi kauniha fardhan fala tasihu sholatu mutaraddidun fi fardiyatiha. Jadi seorang yang sholat itu musolli, seorang sholat, dia harus tahu nih mana yang wajib, mana yang sunnah. Contoh, niat itu wajib atau sunnah? Niat itu wajib atau sunnah? Wajib. Takbiratul ihram sunnah atau wajib? Wajib. Sunnah. Takbiratul ihram wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Angkat tangannya sunnah atau wajib? Sunnah. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu wajib. Niatnya dalam hati wajib. Mengucapkan usolli hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Jadi mengucapkan, melafazkan niat hukumnya sunnah. Baca Al-Fatihah sunnah atau wajib? Wajib. Baca surah pendek Sunnah. ruku, Gerakannya wajib. rukunya, Wajib. bacaannya, Sunnah. tahiyat awal, Sunnah. sunnah. Kalau kita nggak tahiyat awal, sholat sah nggak? Sholat subuh. Sah. Ya, kagak ada kata-kata. Jadi kita sholat isya, tahu aja lupa nggak tahiyat awal. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi pahalanya kurang. Nggak usah dibatalin, lanjutin aja udah. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Pak Ustaz, ternyata saya lupa juga sujud sahwinya. Langsung salam, sah. Dalam sunnah. Kecuali ente kagak baca Al-Fatihah. Bengong gitu. Kayaknya udah walad-walin tadi dah. Bisa dipahami. Baca tahiyat akhir wajib atau sunnah? Wajib. Bacaannya wajib atau sunnah? Wajib. Bacaan salawat wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Bacaan salawat kepada Nabi Ibrahim Sunnah. sunnah. Mengucapkan salam wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Itu harus tahu tuh. Ini orang sebutin aja coba kamu. Cuma bilang aja wajib doang. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sunnah apa wajib? Sunnah. At-tahiyatul bingung dia, wajib bisa, sunnah bisa. Kalau wajib berarti di tahiyat akhir. Kalau tahiyatnya itu di tahiyat awal berarti hukumnya apa? Sunnah. Doa kunut sunnah. Ya, tapi bagi mazhab Syafi'i sunnah. Sunnahnya disebutnya sunnah apa? Hayat apa ab'ad? Ab'ad. Kalau hayat tidak termasuk dari bagian sholat, tapi kalau ab'ad termasuk dari bagian sholat. Paham ya? Apalagi nih? Doa kita sunnah. Apa lagi doa kita? Gimana? Nah, nanti ada versi itu biasanya orang Muhammadiyah gitu kan. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Itu boleh. Makanya Nabi tahu abiyat dan danas. Apa gitu? Itu kan biasanya orang Muhammadiyah. Nah, enak juga apa? Enggak kamu. Tapi kalau di MI kayaknya apalannya pakai dua itu kayaknya deh. Yang mana? Yang Dua-duanya, iya. Enggak sih, belum apa sih namanya? Praktek. Belum praktek kayak gitu. Iya, tapi kalau orang NU biasanya Allahu Akbar kabiro, Allahu kabiro, subhanahu wa ta'ala wajah tuh. Bukan pakai ini tuh, ingat tuh. Kau pakai ini enggak?
Apakah lu baca? Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ininya gak usah dipakai, langsung apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang terbalik, wa ana minal musyrikin berarti saya termasuk orang musyrik. Wa ma ana bukanlah saya minal musyrikin. Ingat tuh bahasanya tuh. Wa ana minal muslimin. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an awalul, nah, ana awalul muslimin beda. Ini jangan dikaitkan sama Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu doanya Nabi Ibrahim. Ini doa. Jadi istilahnya itu tidak berkaitan. Kalau kenapa nggak pakai ini? Karena kalau ini itu doa menyembelih hewan kurban. Ini wajhiyah. Makanya ketika doa iftitah ininya dihilangkan. Paham? Jadi langsung wajhiyah. Coba sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi baca itu enggak kalau sholat. Baca. Kalau baca enggak apa-apa kan. kalau senang. Kalau sholat jamaah Ustaz, kalau sholat sendiri pada flash saya Allah Akbar. Langsung Al-Fatihah. Al-Fatihahnya satu nafas. Kalau sholat sendiri itu lama. Kalau sholat berjamaah boleh cepat, jangan terbalik. Sholat jamaah aja lama banget. Kan jika tahu sholat khusyuk. Sholat sendiri kayak ayam atau jagung. Dolin, amin. Nah, ini penting nih, syarat sahnya itu apa? Wal ilmu bi fardiyatiha, harus tahu mana yang wajib. Kemudian syarat sah selanjutnya yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Tidak boleh seorang yang sholat itu meyakini yang wajib adalah sunnah. Kayak tadi. Ketiga, fardhan min sunnah. Kita bilang nih, wah ini niatnya sunnah, agak boleh. Kan dia hukumnya apa? Wajib. Ruku. Tuh. Ruku bagaimana kalau ruku? Sunnah wajib tadi. Di sini seperti itu Fatihah, ruku, i'tidal, as-sujud. Itu semuanya adalah wajib. Wala farqa fi ma dzakara bainal 'alim wal 'ami inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar kagak ada perbedaan antara orang alim sama orang bodoh. Pokoknya orang alim orang bodoh harus tahu mana yang wajib mana yang sunnah. Makanya orang wajib ngaji supaya dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai wah ini wajib kira-kira ini sunnah kayaknya. Malah dia kagak tahu tuh. Wah itu kayaknya wajib itu. Enak soalnya baca itu. Lah itu kalau lagi sujud aja baca subhana rabbiyal a'la pasti wajib. Padahal sunnah. Kagak baca pun ente diem aja tuh lagi sujud. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Bengong aja ya, bikin tahu.
bangun terus assalamualaikum. Sama nggak sah. Tapi kalau yang tadi batal lah. Kalau pada rakaat keempat dia masih rakaat pertama, sujud terus. Kalau meninggal alhamdulillah. Maksudnya bagus meninggal lagi sholat. Nah ini tidur kan malu-malu ya, ngiler lagi. Dan selanjutnya yang terakhir yang ke-8 adalah nih terakhir nih. Wajtinabul mubtilat, menghindari segala hal yang dapat membatalkan sholat. Ayo, apa tuh? Batalkan sholat contohnya apa? Hadas kecil, hadas besar. Itu lagi sholat betul, batal wudunya, maka batal sholatnya. Sebenarnya bukan batal sholatnya, batal wudunya. Karena wudunya batal, maka sholatnya juga batal. Apalagi ada yang membatalkan sholat sebelum nanti dijelaskan pada babnya. Apalagi coba? Ayo. Menelan makanan. Sepiring atau 2 piring nih? Dua dulu ada di bibir. Iya. Misalnya contoh bisa makan martabak kacang. Contohnya kacangnya kelip. Karena rasanya masih manis, saya telan tuh. Maka sholatnya batal. Maksudnya kayak mau batal lagi, gue pengen mau batal. Dia kayaknya bukan kacang, kayaknya benar-benar martabak kayaknya. Satu potong. Tapi kalau wudhunya makan nggak? Wudhunya kagak batal. Masih bisa Sholatnya yang batal. Masih bisa ngomong. Karena arti takbiratul ihram, perhatikan nih. Arti takbiratul ihram adalah segala sesuatu yang halal menjadi haram. Ngomong, nah halal gak? Halal. Tapi tatkala sholat jadi apa? Jadi haram. Jadi haram. Makanya takbiratul ihram mengharamkan sesuatu yang halal. Ngomong batal. Walaupun bersin. Oh, alhamdulillah. Yang imamnya bersin ngucapin alhamdulillah, makmumnya ya alhamdulillah, semuanya berjamaah batal. Tapi kan misalkan nih kan karena udah refleks asal-asalnya pada nama Nabi Muhammad kan baca alaihissalam. Ya, Gak boleh. Bukan itu kan ada ayat yang misalkan baca imam. Wa Musa, Ibrahim, wa Musa dalam surah Al-A'la. Terus kan kita karena udah biasa mendengar nama Nabi Muhammad terus salawat balik, nah itu kalau misalkan karena refleks itu udah nggak apa-apa. Gak boleh. Tetap nggak boleh. Gak boleh. Karena dia bukan bagian dari sholat. Tapi karena nggak sengaja itu Udah dalam hati aja udah. Harus dibiasakan masanya. Karena sekarang jamaah itu udah hampir semua sih ngerti ya. Kecuali memang jamaah yang kagak ngerti. Ibrahim wa Musa alaihi salam. Padahal nggak perlu dengar nama Nabi Muhammad ketika sholat aja nggak wajib untuk bersalawat. Apalagi mohon maaf gitu. Nabi yang lain alaihissalam nggak perlu. Cukup dalam hati saja. Bahkan Robbi waladhdallin. Kan biasanya ada apa baca? Rabbil firli. Dalam hati aja. Amin. Ngomong. Aduh. Misalnya. Biasanya lagi sholat ada orang yang petasan. Astagfirullah. Ya kali. Ada aja namanya juara lala. Nah ini dia lagi ini jendela gitu. enggak, kalau mau kaget doang. Ya kalau kaget doang begini ya nggak batal. Kalau sampai innalillahi itu masih penting. Kalau misalnya ngomong pondok loncat, ayo batal. Jadi nggak boleh ngomong, kemudian nggak boleh loncat. Loh, ada pusing loncat. Kalau loncat batal. Kalau jalan kecuali dengan cara yang benar nggak batal. Contoh di situ kosong depan, jalannya pelan-pelan, satu diam dulu. Ruku imamnya jangan ruku, imam sambil mengambil dia maju lagi. Ngerti gak? Iya. Imam sujud, dia maju, sujud.
Jangan pas lagi sujud dia bergerak udah kayak kucing ngeng-ngeng. Kayak bekicot jadinya. Dan lagi sujud begitu tuh. Bukan hanya tangan doang yang bergerak itu, tangan, kaki, semua yang bergerak. Hati-hati tuh, makan nggak boleh, ngomong nggak boleh, gerak banyak-banyak nggak boleh. Kecuali jari, nih kalau jari 1000 kali gerakan nggak batal. Batal nggak? Nggak. Tapi kalau begini batal 1, 2, 3 batal udah. Tapi kalau gini ketek nih, asik banget. Apalagi mobil, Allah nih. Batal nggak? Kalau begini itu batal kalau 1. Kecuali mobil gini. Hati-hati gerakan. Makanya kalau gerak gini tuh nanti baru lagi berhenti lagi kalau gatalnya parah. Kalau bisa udah. Karena kita tuh kurang disuruh oleh sholat. Ada nyamuk aja udah main plak gatal. Plok meler darah, gatal udah. Busuk. Zaman sahabat Nabi ya, zaman Nabi Muhammad, masya Allah. Sekelas Usman bin Affan, ketika ditusuk aja, pengen dicabut pedangnya itu tatkala lagi sholat. Al Imam Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah itu, tatkala lagi sholat, cucunya ya cicit dia. Itu masya Allah. Itu rumahnya kebakaran aja, lagi sholat, teriak al-hari kebakaran, diam aja, fokus aja sholat. Karena di bayangan beliau itu api neraka lebih panas daripada api dunia. Ini bagi iman yang kuat. Kalau kita lagi kebakaran, Ustadz yakin langsung becir, langsung nyari jendela, nggak loncat. Makanya dibiasakan sholat dengan khusyuk dan benar. Karena ingat tujuan sholat adalah menenangkan jiwa, pikiran, raga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tentang ada sadar kecil dan harus besar. Kemudian aurat macam-macam aurat itu ada 4. Baik, insyaallah. Astagfirullahaladzim.